tinggi. Laporan sama saya setiap hari, kalau dulu orang murtad dari kelompok masyarakat terbelakang, dari pedalaman, dari pedesaan, sekarang justru dari kaum intelektual. Kemarin laporan 2 orang, dua-duanya sarjana. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Injil Habaget, ada seorang ustadz yang sangat terkenal. Terkenal beliau dikarenakan setiap pengajian, setiap jamaah tabligh, setiap apa yang beliau buat acara, pasti yang dibahas itu adalah tentang Alkitab. Ya, tentang Alkitab yang selalu beliau bahas. Dan hari ini Bapak Ibu kita bersyukur Alkitab itu bisa masuk masjid, Alkitab itu bisa masuk ke musala, Alkitab itu bisa masuk ke surau-surau. Dulu tidak gampang, tidak boleh Alkitab itu masuk ke musala, masuk ke masjid, masuk ke surau, apalagi masuk ke tempat-tempat pengajian. Sekarang Bapak Ibu dengan zamannya internet, Alkitab itu sudah masuk ke pengajian kaum bapak, kaum ibu, kaum pemuda. Itu masuk khususnya ke masjid, ke musala, ke surau saudaraku. Siapa yang membawa Alkitab ke masjid? Ya para ustadz-ustadz yang suka membaca Alkitab. Mereka sepertinya sudah tidak suka lagi membahas kitabnya, sudah tidak suka lagi membahas imannya, sudah tidak suka lagi membahas agamanya. Maka banyak sekali hari-hari ini kita melihat ustadz, ustazah, lebih-lebih lagi ustadz mukhallaf, mereka membawa Alkitab. Coba kalau kita yang membawa Alkitab ke musala, ke masjid, ke surau, kita baca firman Tuhan di mimbar-mimbar mereka Bapak Ibu, dilempar kita pakai sandal, dilempar kita pakai batu saudaraku, diteriakin kafir kafir, diteriakin olol doroh, sambil kita dicaci maki dan bla 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 macam saudaraku. Tetapi berhubung yang membawa itu adalah mereka, mau tidak mau mereka dengar saudaraku. Alkitab mencatat apa firman Tuhan yang keluar dari mulut bibir kita tidak akan kembali dengan sia-sia. Benar-benar tidak akan kembali dengan sia-sia, sekalipun maksud dan tujuan mereka untuk mengolok-olok Alkitab Bapak Ibu ya. Sekalipun maksud dan tujuan mereka untuk menghina Alkitab, karena firman Tuhan yang mereka baca lalu dipelintirkan menurut udelnya mereka. Di satu sisi tidak boleh baca Alkitab, di sisi lain secara tidak langsung, secara tidak mereka sengaja, mereka membaca firman Tuhan di mimbar yang seharusnya haram baca Alkitab, haram baca firman Tuhan. Tetapi itu semua hari-hari ini mereka lakukan. Ustadz Munzir Sitomorang Bapak Ibu, setiap ceramahnya, setiap pidatonya, setiap pengajiannya, dia selalu membahas Alkitab. Ayo kita lihat apa yang disampaikan oleh Ustadz Munzir Sitomorang di saat dia adakan pengajian dengan kaum ibu-ibu dan kaum bapak-bapak. Ya, apa yang dia bahas? Mari kita sama-sama saksikan, dan sebelumnya tempatkan hati dan pikiran saudara di tempat yang netral. Jangan sampai saudara terbawa emosi. Ingat, saya tidak menghina agama manapun. Saya punya iman, punya agama, punya kepercayaan yang sangat saya yakinkan. Dengan iman percaya saya kepada Yesus, saya mendapatkan jaminan kepastian keselamatan. Kok nyambung lagi? Ayo kita lihat sama-sama bagaimana cuplikan yang dibahas oleh Ustadz Munzir Sitomorang. Tidak ada yang tidak kenal beliau. Karena pertumbuhan orang murtad semakin tinggi, laporan sama saya setiap hari, kalau dulu orang murtad dari kelompok masyarakat terbelakang, dari pedalaman, dari pedesaan, sekarang justru dari kaum intelektual. Kemarin laporan 2 orang, dua-duanya sarjana. Pulang dari Inggris murtad. Saya dari dulu saya bilang, tolong S1 jangan ke luar negeri. S1 kita ITB, UI, UGM itu bagus, qualified kok. S2 baru mau ke Melbourne dengan catatan pondasi agama. Alasan ibu sekolah agama SD, SMP, SMA terkenal tidak jaminan akidahnya benar. Justru yang murtad dari sekolah agama 2 orang sekarang menjadi pemuda gereja. Sudah berdialog dengan saya nggak mau sebut nama sekolah karena ini nanti masuk YouTube jadi ribut polemik. Tapi dari SD, SMP, SMA Islam terkenal di Jakarta ini. Akibat apa Bu? Di sekolah doktrinnya tidak doktrin akidah, selalu bangga menghafal Quran tapi tidak paham Al-Quran. Anak ibu sholat tapi belum mengenal Allah, ke masjid tapi belum mencintai masjid, berjilbab tapi hati belum ditutup. Yang ditutup fisiknya, hatinya masih jahat karena tauhid belum benar.
Makanya Rasulullah menyampaikan Islam itu 23 tahun, 13 tahun Rasul mendoktrin tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ini doktrin yang saya sampaikan ini, Bu, supaya Ibu paham ya, anak-anak muslim sekarang dalam ancaman aliran sesat dan pemurtadan. Sampai saat tadi malam, Bu, istri saya membujuk saya, sudahlah nggak usah dipikirin, nanti sakit kepala. Karena laporan masuk terus. Betul, Bu. Sampai nggak bisa tidur. 316, Ibu banyak kena di sini, tapi mohon maaf jangan tersinggung. Saya harus jujur bicara ini. Kalau Ibu, gara-gara ini kita ributlah. Saya kalian Ibu ribut. Surat 31 ayat 6, ini Al-Quran. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ibu tahu nggak itu? Lahwal hadis, apa musik? Di kantor musik, di mall musik, di rumah musik, di mobil musik. Padahal 4 najab, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki mengharamkan musik. Kalau nggak tanya, kalau nggak percaya tanya Ustadz Firdaus, Ustadz Salim, Ustadz apa lagi di sini? Ustadz Agus, pasti sepakat hukumnya haram. Itu dari kafir dan gereja, bukan dari Islam. Di gereja sendiri udah hilang musik sekarang. Pernah nggak Ustadz cengengesan? Maaf, Ibu tonton ya sekali-sekali, tapi nggak perlu sering. Sekali aja lihat. Ada nggak cengengesan pendeta di televisi? Nggak ada kan? Yang cengengesan televisi siapa? Aneh kan sekarang kan? Aneh kan? Aneh kan, Bu? Aneh kan, Bu? Yang cengengesan malah mereka. Bu, jauh. Ya jauh dari Allah. Contoh, Ibu, tolong bikin wasiat sama anak Ibu. Demi Allah, nak, mama penyakit mama semakin parah. Nanti kalau mama meninggal, tolong konser musik di rumah kita 3 malam ganti takziah. Kira-kira senang nggak anak Ibu? Nggak bakalan hilang sedih. Tapi kalau baca Al-Quran, dekat dengan Allah, mendoakan mamanya, kepedihan itu pelan akan pupus. Dia akan yakin, ya Allah, kau takdirkan ibuku meninggal usia 58 tahun. Ampuni dosanya ya Allah. Habis itu dia membaca Al-Quran. Satu halaman baca Quran, tetesan demi tetesan keluar. Tapi dengar musik tidak akan pernah menangis. Betul kan, Bu? Target barat itu perkenalkan musik. Lihat televisi kita dari pagi sampai tengah malam musik dikepung musik. Pada jelas awal hadis. Ucapan perkataan yang menjauhkan dari Allah. Orang buta saja pun kalau dengar musik dia goyang. Coba lihat. Orang buta pun dengar musik langsung goyang. Kenapa? Responnya ke otak sebelah kanan, eksak ke kiri, langsung masuk ke otak. Setan mengipasi, wah kasih. Coba lihat musik. Apalagi seruling. Itu kan nyanyian setan kan. Coba lihat pernikahan orang Islam. Bapak Ibu ya. Kalau nggak ada organ tunggal musiknya nggak abdul. Islam loh. Mau kapan kita kembali ke Quran? Semua mazhab, jangankan Rasul Al-Quran mengharamkan, semua mazhab mengharamkan musik. Tapi coba di Indonesia, semua acara pakai musik. Anak muda dihancurkan pakai musik. Maaf ya, saya kos-kosan dulu kuliah. Saya dilecehkan orang, kenapa di rumah saya tidak ada TV, tidak ada radio, tidak ada TV. Sampai saya meninggal, di rumah kami nggak ada TV, sampai meninggal ayah saya. Subhanallah, hidup saya sampai sekarang, hidup. Yang kedua, tradisi-tradisi yang tidak menguntungkan apa? Ulang tahun. Itu dari Islam atau dari Nasrani? Panjang umurnya. Yang suka minta panjang umur, pertama iblis, kedua jin. Betul kan? Tiup lilinnya. Kalau untuk ditiup, kenapa dipasang, Mas? Karena goblok. Karena orang di sana itu goblok, tidak ada penjelasan petunjuk. Kita punya petunjuk, tapi kalau goblok, karena ikut sono, bukan ikut Quran. Saya nggak pernah cari ulang tahun, hidup sampai sekarang. Kalau saya tiap tahun ulang tahun, meninggal duluan dia malah. Habis ulang tahun meninggal dia. Tiup lilinnya, tiup. Kalau untuk ditiup kenapa dipasang, Mas? Karena dia merasa sudah kaya, suaminya hebat, pendapatan tinggi, bapaknya yang di Tegal Brebes suruh, "Mbak yang Jakarta yo, tak peringati ulang tahun jenengan." Umurnya sudah 79. Begitu tiup lilin, enggak mati-mati karena oksigen sudah tidak ada lagi karena gigi sudah ompok. Enggak ada tekanan. Tiup lilinnya, Mbak. Umur sudah 79, besok pagi meninggal sudah, Mbak. Yang suka minta panjang umur apa? Iblis dengan jin. Makanya jin ada yang 1500, 2000 tahun. Iblis sampai hari kiamat baru mati. Kenapa? Mau menggoda sampean. Masih sering nggak orang Indonesia seperti itu? Ulang tahun pernikahan, ulang tahun emas, perak, besi, tembaga, segala macam. Islam ada nggak mengajarkan itu? Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, ulang tahun di Madinah dengan Abu Bakar Siddiq, ada? Atau Aisyah ulang tahun dengan besannya Rasulullah, nggak pernah? Tapi kenapa kita ikuti? Meninggalkan Rasul, mengikut orang Yahudi dan Nasoro. Di brainwash. Pasti ada yang marah yang ngomong seperti ini. Saya sangat yakin. Karena apa? Sudah terbiasa dengan kebiasaan buruk, merasa sebuah kebenaran. Betul. Termasuk doa awal tahun, doa akhir tahun, acara nisfu Sa'ban. Betul? Tunjukkan hadisnya sama saya.
Cuma Ustaz yang ngomong gini sedikit. Yang di sana lebih banyak. Ikut ibu kebanyakan, bukan ikut kebenaran. Al-Quran surah 6 116. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, para pencinta Injil Habagat, mari kita bahas ulang apa yang disampaikan oleh Ustadz Munzir Situmorang. Beliau katakan begini, karena pertempuran orang murtad semakin tinggi. Laporan sama saya setiap hari, bayangkan Bapak Ibu, laporan sama saya, maksudnya sama Ustadz Munzir Situmorang, laporan dari masyarakat, dari ustadz dan ustazah, dari teman sahabat kerabat beliau, bahkan dari keluarga beliau sendiri. Berkata apa? Laporan sama saya setiap hari. Bayangkan, ini yang ngomong ustadz, bukan kita yang ngomong. Kalau kita yang ngomong, Bapak Ibu nggak dipercaya. Kalau pendeta yang ngomong, lebih-lebih lagi mereka tidak percaya. Apalagi kalau Effendi Usman yang ngomong, mereka anggap apa yang saya sampaikan ini adalah halu, saudaraku. Padahal ustadz mereka sendiri berkata setiap hari, ustadz itu mendapatkan laporan banyak sekali orang murtad. Setiap saat ada yang murtad, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita para penginjil, khususnya saya pribadi bersama dengan teman-teman, tiap hari Bapak Ibu kita lakukan penginjilan. Kita bersaksi, kita ceritakan who is Jesus, man huwa Yasua. Siapa itu Yesus Kristus? Bagaimana cara kita supaya kita mendapatkan jaminan kepastian keselamatan? Apakah bisa dengan amal kebaikan kita? Bisa dengan pahala kita? Ternyata tidak bisa. Nah, bagaimana solusinya supaya kita bisa masuk surga sementara amal kebaikan dan pahala tidak bisa membuat kita dan tidak bisa meyakinkan kita untuk masuk surga? Solusinya adalah kita harus percaya kepada Dia yang datang dari surga. Kita harus percaya kepada Dia yang nuzul menjadi manusia yang sempurna. Kalau dalam bahasa iman saya yang lama, Bapak Ibu, karena mereka sering berkata Isa itu adalah Yesus, mereka sering sekali menyamakan antara Isa dan Isa Al-Masih dan Yesus Kristus. Mereka katakan itulah sama orangnya, pribadi yang sama. Nah, apa dikatakan? Isa fa'innahu ruhullah wa kalimatuhu. Isa ini sesungguhnya roh Allah dan kalamnya Allah. Apa arti kalam? Perkataannya Allah. Makanya satu-satunya pribadi ketika lahir, satu-satunya bayi atau manusia ketika lahir yang tidak pernah disentuh oleh setan, itu Isa Al-Masih. Pertanyaannya, kenapa dalam sebuah hadis dikatakan Isa Al-Masih tidak disentuh oleh setan, sementara bayi lain, orang lain yang begitu lahir pasti disentuh oleh setan, tetapi Isa Al-Masih tidak bisa disentuh oleh setan? Jawabannya, karena Bapak Ibu, Isa itu rohullah dan kalimatullah, rohnya Allah dan kalamnya Allah. Yang kedua, kita melihat Isa Al-Masih itu adalah hakim yang adil. Bukankah ada ayat yang berkata tidak ada hakim yang adil selain Allah? Tetapi Isa Al-Masih juga hakim yang adil. Kenapa Isa Al-Masih hakim yang adil? Jawabannya Bapak Ibu, karena Isa itu adalah rohnya Allah dan kalamnya Allah, perkataannya Allah, firmannya Allah, itu Isa Al-Masih. Nah, lalu yang selanjutnya, Isa Al-Masih itu adalah satu-satunya pribadi yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Pertanyaannya, kenapa dia terkemuka di dunia dan akhirat? Bukankah satu-satunya terkemuka di akhirat itu adalah Allah, Tuhan, tetapi Isa Al-Masih adalah terkemuka di dunia dan akhirat. Kenapa? Karena dia adalah ruhullah dan kalamnya Allah. Nah, tiga hal ini Bapak Ibu harus dipikirkan oleh teman-teman kita dari seberang. Berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan kritis, tempatkan hati dan pikiran saudara di tempat yang netral, supaya saudara menemukan jawabannya. Saudara bisa renungkan, jangan sedikit-sedikit marah, benci, teriak, ini penistaan, ini penistaan. Jangan. Supaya kita bisa menemukan kebenaran, supaya kita bisa menemukan jalan, supaya kita bisa menemukan kehidupan yang kekal, kita harus berpikir dengan akal yang sehat. Kita tidak bisa nebeng. Untuk masuk surga, mendapatkan kepastian keselamatan, tidak bisa nebeng. Ya, tidak bisa nebeng. Maka berpikirlah dengan akal yang sehat. Satu-satunya bayi yang tidak disentuh oleh setan itu Isa Al-Masih, dikatakan dalam sebuah hadis. Kenapa dia? Karena dia adalah firman Allah dan kalamnya Allah. Firman Allah dan kalam Allah tidak bisa disentuh oleh setan. Ya, tidak akan bisa disentuh oleh setan. Saya lanjutkan Bapak Ibu membaca. Kita bahas satu persatu kata-katanya si Ustadz Munzir Situmorang. Kalau dulu orang murtad dari kelompok masyarakat terbelakang, ini adalah pernyataan Ustadz Munzir Situmorang yang paling jujur ya. Paling jujur. Beliau katakan kalau dulu orang murtad dari kelompok masyarakat terbelakang, dari pedalaman, dari pedesaan katanya. Dulu banyak sekali orang yang murtad itu orang desa. Istilahnya orang miskin, orang tidak punya apa-apa, orang tidak berpendidikan, orang kampungan, istilahnya Bapak Ibu. Itu kata Munzir Situmorang. Sekarang justru dari kaum intelektual. Haleluya, haleluya. Saudaraku, yang ngomong bukan Effendi Usman, tetapi Ustadz Munzir Situmorang. Apa kata Ustadz Munzir Situmorang? Sekarang itu yang murtad adalah kaum intelektual. Kemarin laporan dua orang, dua-duanya sarjana. Artinya Bapak Ibu, dalam hari-hari ini ada laporan kepada Ustadz Munzir Situmorang, dua orang yang murtad, dua-duanya itu adalah orang sarjana. Nah, pulang dari Inggris murtad. Pulang dari Inggris murtad. Dari dulu saya bilang, tolong S1 jangan keluar negeri, dan dia paling benci dengan musik, saudaraku. Ini perkataan jujurnya si Ustadz Munzir Situmorang, dan yang membuat saya terheran-heran, apa yang membuat beliau benci dengan musik? Ya, apa yang membuat beliau benci dengan musik? Bahkan musik itu bisa menghilangkan stres kita. Ketika Bapak Ibu stres, coba putarkan lagu.
Ya, coba putarkan lagu apa saja yang Bapak Ibu putarkan dan Bapak Ibu dengar rileks, stres Bapak Ibu dengan perlahan-lahan pasti akan hilang. Musik apapun, lebih-lebih lagi kalau Bapak Ibu memutar pujian sekolah minggu. Saya Bapak Ibu kalau lagi lelah, letih, lesu, capek ya dalam pelayanan, saya pulang ke rumah saya pasti putarkan pujian sukacita. Lebih-lebih lagi pujian sekolah minggu. Saya paling senang dengan pujian sekolah minggu. Nah, saudara bagaimana? Nah, itu kalau didengar oleh para pencinta musik, wah, Ustadz Musisi Sitomorang habis itu ya. Habis Ustadz Musisi Sitomorang kalau didengar oleh para pencinta musik, apalagi kalau didengar oleh Haji Roma Irama. Karena menurut 4 mazhab, Hambali, Maliki, Syafi'i, Hanafi, 4 mazhab ini kata Musisi Sitomorang, 4-4-nya itu benci kepada musik katanya. Makanya saya katakan, kenapa terbelakang Ustadz Musisi Sitomorang? Karena ini pengajarannya. Begitu pengajaran beliau sehingga membuat pemuda-pemuda sekarang, orang-orang yang berpikir dengan akal yang sehat, itu mereka akan mencari tahu tentang kekristenan itu sendiri. Yang pertama karena mereka sering membenci kekristenan, tempat pengajian, membahas Alkitab secara tidak masuk akal ya, secara bisa dikatakan mereka bukan membahas dengan baik, tetapi secara tidak benar membahas Alkitab. Dengan maksud dan tujuan mereka untuk menghina Alkitab. Itu juga membuat mereka berpikir, apa sih yang tertulis dalam Alkitab? Benarkah seperti apa yang disampaikan oleh ustadz dan ustazah mereka, oleh para mu'alaf-mu'alaf itu? Ditambah lagi hari-hari ini orang-orang, masyarakat-masyarakat dan orang-orang intelektual yang punya berpikir dengan akal yang sehat, punya wawasan tinggi, mereka akan berpikir kenapa gereja dibubarin, orang ibadah dibubarin, harus ada izin untuk bangun gereja, sementara bangun musola, bangun masjid tidak perlu izin. Yang penting bangun aja. Nah, ini orang akan menjurus kepada pemurtadan. Nah, ini harus dipikirkan oleh Ustadz Musisi Sitomorang dan teman-temannya, ya, harus dipikirkan. Nah, baik saudaraku para pencinta Injil Habaget, saya berharap supaya Bapak Ibu selalu berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Ingat, di luar Yesus Kristus tidak ada jaminan kepastian keselamatan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita umat manusia selain di dalam nama Yesus. Bapak Ibu dukung dalam doa untuk pelayanan Habaget, bawa dalam doa syafaat saudara agar orang-orang yang kita layani, yang kita follow up, mereka semakin mantap di dalam Tuhan dan mereka mau benar-benar dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, mereka mau memberikan dirinya dibaptis. Terima kasih. Kiranya video singkat ini jadi berkat bagi kita semuanya dan menjadi pencerahan bagi teman-teman dari seberang. Assalamualaikum Bishim Hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasyah. Uruh Hakudes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.